Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sing kula hormati lan kula mulyakaken maring para ibu-ibu kampung Pabuaran lan wabil khusus tamu kula nggih punika Kang Fajar sakeluargi sing mugi dimulyakaken sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring sholawat salam kula limpahkan maring junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampun ngababak kula saking alam kegelapan nepi ke alam terang beneran. Kula sebagai umatnya punika sing mugi untuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kula kerawuhan dulur saking Pabuaran puniki nggih punika tujuanane kula mungkin boten bangkit nerangaken kulane ya mungkin angin si bulan niki ayo nerangaken kula hanya sekedar ngabuka kangge acara puniki nggih kangge terus mungkin si via niki sing ayo ngisi acaranya, napa acaranya sing bakal kula teringat boten nggih. Dan semangka saking kula boten panjang lebar lagi. Kula akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelumnya di sini via izin untuk sekalian belajar juga bagaimana dakwah mungkin ya kepada ibu-ibu sekalian. Jadi sebelumnya Via di sini mohon maaf terlebih dahulu kalau misalkan Via masih banyak kurangnya dalam ilmu yang bakal Via sampaikan. Jadi di sini Via sekalian izin ngerekam ya ibu-ibu sekalian. Ya mungkin Via bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini yang terhormat kepada Bapak Ustadz Ismat ya, selaku salah satu ustadz di Kampung Pabuaran, dan yang saya hormati pula para ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir pada malam kali ini, yang mungkin akan kita semua di sini akan berbagi ilmu sedikit. Puja dan puji syukur marilah kita limpah curahkan kepada Ilahi Rabbi yang mungkin telah memberikan kita segala nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin amin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak sih kita berpikir tujuan kita hidup di dunia ini apa sih, ibu-ibu sekalian? Apakah hanya sekadar mencari ridho Allah? Apakah hanya sekadar beribadah kepada Allah? Mungkin saya dan ibu-ibu sekalian juga pernah berpikir tujuan yang berbeda di dalam hidup ini. Tapi sebenarnya ada satu tujuan hidup yang paling utama, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua di sini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua pernah merasakan takut ya. Benar ya ibu-ibu?
Kalau anak muda takut gagal dalam meraih cita-cita, takut untuk menghadapi masa depan. Kalau ibu-ibu mungkin takut nanti masakannya nggak enak, betul? Takut nanti takut mungkin nanti suaminya nggak ngasih jatah jajan gitu ya. Takut mungkin nanti anaknya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, betul? Tapi pernah tidak sih kita semua berpikir, dan bahkan saya juga berpikir bahwa takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Amin. Saya pernah membaca satu quotes yang dimana katanya menjadi orang baik tuh cuma bisa dimanfaatin doang. Betul tidak sih ibu-ibu? Tapi pernah tidak sih kita berpikir bahwa hal tersebutlah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu visi yang dimana bisa membawa kita ke dalam husnul khotimah itu, yaitu berbuat baik, yang biasa kita sebut sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Mungkin ibu-ibu sekalian yang sudah di sini sehari ini sudah berbuat baik ya. Alhamdulillah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk terus berbuat baik. Waalaikumsalam. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu lalu tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa walaupun cuma tersenyum, sesama ibu-ibu ketemu di pengajian tersenyum, itu termasuk kebaikan, termasuk ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surahnya, yaitu Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan sebesar zarah, maka Allah akan mengadilinya, dan barang siapa yang berbuat buruk sebesar zarah pun, maka Allah juga akan mengadilinya. Pada tafsir Al-Mishab jilid ke-15, di sini mengutarakan bahwa zarah yang diartikan di sini sebagai suatu hal terkecil, paling kecil, sebesar atom atau debu. Bayangin, Allah ternyata walaupun kita berbuat baik sebesar debu, Allah masih menerima kita. Betul ibu-ibu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwa bagaimana sikap adilnya Allah, yaitu maha adilnya Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun, sesedikit apapun perbuatan baik, perbuatan buruk, maka Allah akan turut mengadilinya. Ada surat ini turun ketika peristiwa di Madinah, yaitu ada 2 orang pemuda. Yang satu pemuda ini merasa dia sangat berkecil hati karena cuma ketemu pengemis bisanya ngasih sebiji kurma. Yang satu lagi merasa dia tidak apa-apa dengan semua perbuatan keji yang dosa-dosa kecilnya, karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengecam dosa-dosa yang besar saja. Padahal di sini juga dijelaskan bahwa di tafsir Tahlil Kemenang pada jilid 10, yang dimana Quran surah Al-Zalzalah ini menegaskan Allah Subhanahu wa taala akan turut mengadili perbuatan kecil yang cuma tadi dikasih biji kurma, itu akan tetap dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji seperti menggerutu dalam hati, ibu-ibu pernah ya kayak gitu ya, kesel sama orang ya, itu juga termasuknya dosa, itu bakal dicatat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya pernah membaca satu kisah yang dimana ada 2 orang saudara, kita sebut aja Fulan A sama Fulan B ya Bu ya. Fulan A ini terkenalnya orang yang sangat taat ibadah, udah berbakti sama orang tua, taat ibadah, dikenal sama orang-orang baik. Yang Fulan B ini kebalikannya, suka maksiat, minum khamr, ngelakuin dosa banyak sekali. Sampai pada suatu saat Fulan A ini berbicara kepada Fulan B, wahai Fulan B, berbuat baiklah kamu, niscaya Allah tidak akan mengampunimu. Nauzubillah min dzalik. Fulan B ini berkata,
ibadahku kepada Allah hanya Allah yang tahu. Pada suatu saat, kedua saudara ini dicabutlah nyawanya sama Allah. Tahu ibu-ibu siapa yang masuk surga? Nggak tahu ya. Di dalam kisahnya yang masuk surga itu ternyata fulan nih yang suka berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu yang fulan B ini melakukan kebaikan apa sih di belakang kita ya. Entah cuma yang tadi sama seperti yang pengemis tadi cuma dikasih biji kurma, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat amalnya. Tapi si fulan A ini karena sifat sombongnya dengan semua amal yang besar, sifat sombongnya sekecil itu akhirnya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, dengan sesuai dengan tujuan hidup kita yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, semoga kita terus bisa berbuat baik kepada sesama ya, bukan hanya sesama manusia hablum minan nas ya, tapi kepada Allah hablum minallah dan semua yang ada di alam semesta ini. Mungkin ibu-ibu, saya hanya bisa berbagi sedikit ilmu karena di sini saya masih belajar. Saya juga di sini masih seorang mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya berikan sedikit tadi bisa bermanfaat bagi ibu-ibu hadirin sekalian pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbuat baik di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin sekian, karena mohon maaf jika masih ada kekurangan karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik, fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu. Ya, baik sesama manusia, baik dengan Allah Taala. Intinya merupakan bagus dakwah, artinya pengajian gitu. Artinya pengajian. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 يا مجيب السائلين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها في جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم إيماننا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا يا الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وارضاه اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وانشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوّل أمورنا مع الأعمال الصالحة وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قريبنا ومن الشر بعيدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة سعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السعادة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم بالآية والطير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فيما تقيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.